Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemerintahan, kembali lagi di podcast Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bersama saya M. Iqbal Fadila sebagai podcaster di Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama mengupas bersama narasumber kita yang hadir pada hari ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, beliau nama lengkapnya kalau saya boleh tahu ini Pak ya, Bapak Muhammad Sahlani, Esos MSI Pak ya. Beliau merupakan salah satu analis politik sekaligus peneliti Pak ya dari Indomarometer Jakarta. Selain itu juga beliau merupakan salah satu dosen di Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi. Iya. Oke Pak, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai tema yang sangat menarik Pak ya. Temanya yaitu tentang konstelasi Pilgub Jambi 2024 dan variabelnya dalam penentu kemenangan. Nah, ini merupakan salah satu tema yang sangat hangat dibicarakan Pak ya, apalagi di tanggal 27 kalau saya nggak salah Pak ya, itu merupakan salah satu ini untuk hari pemilihan di pemilihan serentak di Indonesia Pak ya, pada tanggal 27. Nah, untuk mengupas lebih lanjut, sebelum itu, teman-teman Sobat Pemerintahan, jangan lupa subscribe, like, dan share video dari podcast Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke Pak, kita langsung masuk saja ke dalam tema kita yang sangat menarik Pak ya, tentang Pilkada atau Pilgub Jambi ini Pak. Sebelum itu, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana sih dinamika politik saat ini gitu Pak, di Provinsi Jambi? Ya, terima kasih Bung Iqbal ya, dan Sobat Ilmu Pemerintahan dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan alumni Ilmu Pemerintahan yang menonton podcast ini ya. Dinamika Pilgub Jambi sangat menarik untuk kita amati ya. Pilkada 2024 itu ada di 508 kabupaten kota seluruh Indonesia. Ada 37 provinsi ya. Kalau di Provinsi Jambi ada 11 kabupaten kota dan 1 provinsi. Termasuklah 1 provinsi gubernur ya yang menarik kita amati. Kenapa menarik ya Bung Iqbal? Pertama, Pilgub Jambi itu dilaksanakan ya selama dari 2015 ya, pilkada serentak 2020 sampai 2024. Walaupun kita ada pilkada 2010 ya, tapi pilkada 2010 waktu itu belum serentak dilaksanakan secara bersamaan. Nah, menarik kalau kita lihat ya, pilkada di Jambi ini, karena saya adalah orang survei, jadi saya coba untuk melihat data-data terdahulu ya, baik itu hasil Pilgub sama data-data terkini yaitu hasil survei. Bagaimana dinamika Pilgub Jambi 2024 ini. Nah, kalau kita lihat pertama dari data hasil Pilgub dulu nih. Ya. Kita lihat 2010 ya. 2010 itu ada 4 calon ya di kontestasi Pilgub Jambi ini. Dan 4 calon ini ya, kalau kita lihat mengkombinasikan antara timur dan barat. Ya. Kalau gubernurnya barat, wakilnya timur. Ya. Kalau gubernurnya timur, wakilnya barat ya. Sebaliknya. Nah, itu sebaliknya terjadi lumrah di pilkada, dan itu untuk mengkooptasi secara geopolitik wilayah biasanya. Nah, pada tahun 2010 itu kalau kita lihat ada 4 calon ya, itu dia mewakili masing-masing wilayah. Misalkan calonnya Majid Mu'az, Abdul Wahid ya, barat dan timur waktu itu. Terus ada calon namanya Hasan Basri Agus dan Bahrori Umar. Terus ada calon Sulfikar Ahmad dan Ami Taher. Nah, satu lagi ada calon Saprial dan Agus Sitiantoro itu orang Jawa. Nah, persis kalau kita lihat pembagian wilayah ini persis barat dan timur ini ya dinamikanya. Nah, kalau kita lihat hasil dari realconnya, hasil pilgubnya, ternyata wilayah-wilayah kemenangan itu juga berdasarkan hasil
daripada mewakili wilayah calon ini. Jadi sangat berdampak Pak ya. Sangat berdampak, Sangat berdampak. ya, Dari- sangat berdampak pada wilayahnya masing-masing gitu. Nah, balik ke tahun 2015 juga seperti itu. 2015 itu ada dua pasang calon, ya. Satu calon itu Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto, ya. Dan yang kedua Pak Rozumi Zola dan Pak Rori Umar. Pak Rori Umar. Nah, persis yang 2015 ini yang incumbent yang maju kembali gitu. Nah, 2015 juga mengkombinasikan antara Barat dan Timur salah satu paslonnya, ya kan? Nah, ada satu paslon juga mengkombinasikan antara Barat saja. Nah, menariknya 2015 itu ada petahana waktu itu, ya, Pak HBA, Hasan Basri Agus itu menjadi seorang petahana. Pertahanan. Nah, bagaimana dengan 2020? 2020 ya ada 3 pasang calon, Ya. ya, dan sama polanya. Itu antara Barat, Timur. dan Timur, Oh, ya kan, Barat dan sangat Timur. Baik menarik. calon itu sebagai gubernur Atau maupun wakil. wakilnya sebagai wakil gubernur dari Barat gitu. Jadi persis ya kalau dinamika di Jambi ini biasanya mengambil 2 wilayah Barat dan Timur Barat dan itu. Timur. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinamika Pilgub Jambi itu menarik diamati adalah bahwa petahana tidak pernah menang. Petahana jarang menang. Selalu incumbent. Selalu incumbent itu kalah. Petahana atau incumbent itu kalah. Kalah ya. Nah, ini yang saya lihat ya dari beberapa data yang saya amati, kenapa petahana bisa kalah gitu. Padahal ya kalau kita lihat dari literatur yang ada, petahana itu dia banyak mempunyai apa ya, investasi politik lah bahasanya. Ya, ada investasi politik yang nampak, ada investasi politik yang tidak nampak, ya kan? Ya, investasi politik yang nampak ya visible power namanya. Kalau dalam ilmu politik itu dia bisa menjual program, ya kan? Mengkooptasi program dari beliau sebagai incumbent, ya kan, di akhir-akhir masa jabatan dibilang itu programnya gubernur gitu. Nah, itu kan bisa meningkatkan secara elektoral elektabilitas gubernur itu sendiri. Nah, mungkin terus yang keempat ya kita bicara dari hasil survei, ya. Dari hasil survei terkini bahwa kalau kita melihat data-data juga, kemarin saya lihat itu ada 2 data ya, data terbaru yang saya coba lihat. Pertama dari Lingkaran Survei Indonesia, DNIJA, itu tanggal 1 sampai 9 Oktober. Yang kedua data dari LSI juga, Jayadi Hanan, itu datanya 5 sampai 12 Oktober. Nah, kalau di surveinya LSI DNIJA, itu yang menang adalah, yang unggul saat ini adalah pasangan Harisani. Ya, angkanya sekitar 44%. Nah, kalau kita lihat Romi itu masih di angka 30-an persen ya, saya lupa. Nah, decidednya itu sekitar 20%. Selisihnya antara paslon 01 dan 02 itu sekitar 20-an persen. Nah, itu di surveinya DNIJA. Nah, di surveinya LSI ya Jayadi Hanan itu menunjukkan bahwa kebalikannya, ya, Romi Sudirman itu unggul dibanding Harisani. Itu sekitar 5,6% selisihnya. Romi Sudirman itu sekitar 30-an ya, 30-an persen, juga 36 atau 3 apa saya lupa. Dan Harisani juga sekitar 30%. Jadi selisihnya sekitar 5,6%. Dan undecided-nya itu ya sekitar 8%-an. Nah, kalau kita melihat dinamika ini ya, sebenarnya pertarungan Pilgub Jambi ini bakalan sengit. Bakalan seru dan sengit gitu. Menegangkan masyarakat. Jadinya menegangkan ke depannya. Nah, oke Pak, tadi saya sangat menarik sih melihat bagaimana sih kedua lembaga survei itu menghasilkan data yang berbeda nih Pak. Nah, itu kalau menurut Bapak dari segi pelaku survei atau pengamat politik, nah itu metode apa yang mereka lakukan sehingga hasil data itu berbeda gitu. Nah, seharusnya bagi masyarakat umum atau awam, kenapa ini bisa terjadi? Pasti timbul pertanyaan di benak mereka. Ya. Yang pertama, kita tidak bisa melihat hasil survei secara keseluruhan ya, karena yang ditampilkan di media
itu hasil survei secara elektabilitas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya ya, LSI Denny JA ataupun LSI Jayadi Hanan ini adalah lembaga yang secara nasional cukup kredibel lah, integritasnya teruji ya. Dan yang ketiga, saya lihat sih dari segi waktu ya, dari segi waktu, karena survei ini begini Bung Iqbal, hari ini dengan besok itu hasilnya pasti berbeda. Karena survei itu adalah persepsi atau opini publik saat ini, tidak bisa dijadikan acuan untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, kalau metodologinya sama, margin of error-nya sama, sampelnya sama, saya yakin hasilnya juga akan sama. Kenapa berbeda? Ya mungkin rentang waktunya berbeda. Gitu. Jadi jangankan rentang waktu seminggu, sehari pun itu bisa berbeda. Ini yang saya katakan tadi di awal tadi, bahwa hasil survei juga tidak bisa menjadi acuan sebagai real count ya, hasil resmi KPU. Tidak bisa kita mengatakan Haris yang akan menangi pertarungan terus kita mengatakan Romi Sudirman akan, itu tidak bisa untuk saat ini. Untuk saat ini yang bisa kita jadikan acuan adalah pertarungan Pilgub Jambi 2024 sangat ketat, sangat sengit lah ya, sangat sengit ke depannya. Ini sangat menarik ini ya, pemirsa Sobat Ilmu Pemerintahan. Nah, sekarang saya ingin ke variabel Pak ya, dalam penentu kemenangan paslon nih Pak. Nah, apa saja sih variabel-variabel dalam penentu kemenangan paslon itu Pak? Ya, banyak ya variabel kalau kita melihat dari hasil survei tadi. Di awal saya sudah buka data ya dari 2010, 2015, 2020. Jadi ternyata ada variabel-variabel yang akan menentukan kemenangan paslon ke depan. Yang pertama ya, variabel yang akan menentukan kemenangan paslon nanti adalah swing voters. Kalau kita lihat dari survei LSI Denny JA maupun LSI-nya Jayadi Hanan, swing voternya cukup tinggi ya. Kalau LSI misalkan anggaplah 20%, ya 20% ini bisa mengubah konstelasi ke depannya dalam waktu 3 minggu dari sekarang. Ya, kalau swing voter ini tidak bisa direbut oleh masing-masing calon, ya maka akan berakibat kekalahan bagi masing-masing calon. Maka swing voter ini yang harus diambil oleh masing-masing paslon dan timnya dalam waktu yang kurang lebih 3 minggu ini. Itu sangat berpengaruh ya. Voter. Terus yang kedua, variabel adalah kewilayahan, geopolitik. Ya. Mas Iqbal mungkin tahu ya, geopolitik sangat berpengaruh di Jambi ini. Jadi pemilih kita sangat cair sekali. Kalau kita lihat data-data dari 2010 sampai 2020, ya, siapa yang bisa menangkan daerah-daerah terbesar seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, maka dia akan menangkan pertarungan. Jadi cukup 2 itu aja mendapatkan suara tertinggi bisa menang tuh Pak. Mudah-mudahan potensi kemenangannya lebih besar. Karena apa? Karena 2 wilayah ini aja kalau digabungkan itu bisa hampir 60%-an suara dari penduduk Jambi, dari pemilih Jambi. Jadi Kota Jambi sama Muaro itu sangat besar. Kenapa? Kalau kita lihat dari 2020, 2015 ya, belajar dari Pilkada 2015, pasangan Cek Endra dengan Ratu Munawaro itu cuma menang di 5 kabupaten kota, 5 wilayah ya, menang. Sedangkan Sapril Mursal menang di 3 kabupaten kota. Haris Sani itu menang di 3 kabupaten kota. Salah satunya Kota Jambi dan Kota Jambi, Muaro Jambi, Merangin. Ya. Sedangkan Cek Endra itu menang di 5 kabupaten kota. Sarolangun, ya kan, Tebo gitu. Nah, sedangkan Pak Rory Umar Sapril Nusa menang di Bungo, Kerinci dan Sungai Penuh karena memang wilayahnya Sapril Nursal di sana. Jadi memang itu yang kedua variabel yang akan menentukan. Yang ketiga adalah variabel logistik, ya, variabel logistik. Kenapa variabel logistik? Yang pertama, saksi harus dibayar. Ya, kenapa? Karena kalau suara tidak dikawal di TPS ya, maka juga akan mengakibatkan suara-suara yang hilang dan lain sebagainya bagi salah satu paslon. Ini penting ini bagi salah satu paslon, bagi tim logistik harus keluar di akhir ya. Nah, variabel-variabel ini yang akan menentukan nanti ya di menit-menit akhir 3 minggu sebelum
pencoblosan ini. Jadi makanya saya katakan bahwa survei hari ini tidak bisa menggambarkan siapa yang menang ya, karena surveinya masih fluktuatif. Kita bisa menentukan itu tanggal 27 November 2024 nanti. Kenapa Iqbal? Di Jambi ini pemilihnya sangat cair. Sangat cair sekali. Kan pendekatan pemilih kita itu ada pemilih rasional ya, kalau dalam literatur ilmu politik itu. Ada pemilih yang skeptis ya. Terus ada pemilih yang kritis, ada pemilih yang tradisional. Nah, kebanyakan kalau di Jambi itu pemilih kita masih pemilih tradisional, gampang diiming-imingin, dimobilisasi, ya, gampang diajak ke sana kemari, ya, gampang di apa bahasanya itu dikasih uang untuk mencoba dan lain sebagainya. Nah, kita berharap ya pemilih-pemilih Jambi itu menjadi pemilih yang rasional yang bisa melihat calon dari rekam jejaknya. Kenapa? Kalau tidak melihat ke sana, ya, maka kita akan rugi 5 tahun ke depan, ya kan? Kita akan rugi 5 tahun ke depan karena kita tidak bisa memilih pemimpin sesuai dengan track recordnya, gitu. Dan memilih pemimpin hanya berdasarkan uang apatisme kita sebagai pemilih. Gini tuh. Oke, ini sangat menarik ya. Ada beberapa variabel, salah satunya geopolitik, geografis lah ya, kewilayahan, kemudian ada tadi logistik lah ya, itu yang sangat berpengaruh ya menurut saya Pak ya, itu menurut itu. Oke, baik sobat ilmu pemerintahan, kali ini kita akan masuk bagaimana sih sebagai survei politik atau analis politik Indobarometer nih Pak. Ya, ini sangat menarik nih Pak. Sebelumnya boleh jelaskan Pak apa itu Indobarometer Pak? Ya, Indobarometer itu adalah sebuah lembaga survei independen ya yang memotret barometer perilaku masyarakat Indonesia. Kita sudah sering kali melaksanakan survei, mungkin ribuan kali, baik itu survei pilkada, survei pileg maupun survei pilpres ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya teruji, gitu, tidak apa namanya dengan hasil realcon yang biasa dilakukan. Memang sekali lagi survei tidak bisa dijadikan acuan untuk, bukan hasil akhir menentukan kemenangan paslon ya, tapi survei itu menjadi evaluasi dan menjadi pedoman bagi tim, bagi paslon ya, untuk bagaimana mengatur strategi-strategi di lapangan. Ibaratnya bahasa kami itu, hasil survei itu adalah apa namanya, strategi perang lah. Jadi kalau mau berperang itu pakai peluru apa gitu, apakah pakai bom, apakah pakai senapan ya kan, ataukah pakai meriam gitu kan ya. Jadi survei itu adalah ininya, apa namanya, strateginya gitu, yang harus yang harus dipelajari gitu. Oke Pak, untuk di Pilkada Jambi 2024 gimana Indobarometer Pak? Di Pilgub Jambi tahun ini kebetulan kita tidak ada melaksanakan survei ya, tapi kemarin kita ada dari ICRC namanya, itu kita melaksanakan bulan Juli 2024. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa menyambung dari pembahasan kita tadi, di pilkada itu berlaku reward and punishment. Siapa Iqbal? Ya. Jadi kalau dia sebagai petahana itu berlaku reward. Reward itu adalah apresiasi kepada calon itu, ya kan? Apresiasinya dalam bentuk apa? Kalau dia sebagai petahana, dia akan dipilih kembali dan tingkat kepuasannya itu tinggi. Nah, tingkat kepuasan calon petahana idealnya itu di atas 75%. Kalau di dalam survei itu, kalau di bawah 75% itu rendah. Dan potensi kekalahannya itu lebih tinggi. Nah, punishment-nya apa? Tidak dipilih kembali ya. Jadi masyarakat menilai calon ini berhasil atau tidak nanti di pilkada. Nah, pilkada ini adalah reward and punishment-nya kita sebagai pemilih ini untuk memilih pemimpin kita. Dia berhasil atau tidak. Kalau dia berhasil kita pilih, kalau dia tidak berhasil maka tidak akan kita pilih lagi. Gitu. Jadi begitu.
Oke, untuk indikator-indikator ini Pak, dalam melakukan survei ke masyarakat, apa saja nih Pak? Indikator maksudnya gimana? Gimana maksudnya langkah apa ini Pak? Langkah apa mulai dari sistem peneliti nih Pak ya, dari Bapak sendiri sebagai analis politik dalam melaksanakan survei, apa saja sih yang dilakukan di dalam masyarakat itu untuk menghasilkan data tadi? Oh iya, kalau survei pilkada itu biasanya kita turun langsung ke masyarakat ya, dengan wawancara tatap muka. Kalau di gubernur itu sampel kita itu 800 responden. Kalau kabupaten kota itu biasanya 400 ya. Dengan 800 responden dan 400 responden itu biasanya sudah mewakili ya populasi yang ada, dengan tentunya dengan ilmu statistik ya. Kalau secara logika memang ilmu statistik itu nggak masuk akal ya, Bu Iqbal. Dengan penduduk Jambi hampir 2,6 juta itu bisa dipotret dengan 800 responden. Nah, tapi apakah itu ilmiah? Ilmiah, karena itu adalah ilmu apa? Ilmu statistik namanya. Nah, ilmu statistik yang diolah. Nah, tim-tim kita kalau melakukan survei itu biasa turun ke lapangan ya, diacak mulai dari kabupaten kota sampai kecamatan, sampai ke desa, PSU-nya ya, sampailah di kelurahan, di RT, diacak lagi, baru ketemu responden ya, harus responden laki-laki dan responden perempuan. Habis itu diacak kembali, sudah ketemu baru diwawancarai. Memang kita betul-betul turun ke lapangan itu diwawancarai biasanya kalau di Indobarometer. Jadi survei kalau pilkada biasanya turun langsung ke lapangan. Ada juga survei via telepon biasanya, tapi itu jarang dilaksanakan karena ada bias populasi biasanya kita dari kalau survei via telepon itu. Gitu sih. Oke, berarti ini sangat kompleks Pak ya. Ya. Itu sangat tersistematis, mulai dari penentuan sampling tadi per wilayah, kemudian melakukan wawancara, setelah mendapatkan wawancara lalu data itu diolah lagi dengan menggunakan statistik Pak ya. Ya. Dengan margin of error yang beragam Pak ya. Ya. Itu tergantung dari lembaga surveinya masing-masing. Nah, sobat ilmu pemerintahan, itu sangat menarik. Tadi kita udah membahas dinamika, kemudian kita membahas nanti tentang variabel Pak ya, variabel-variabel dalam penentu. Nah, sekarang saya mau masuk ke ranah ilmu pemerintahan nih Pak. Ya. Ini khususnya karena ini podcast ilmu pemerintahan, ini sangat menarik nih Pak. Oke. Ini bagaimana sih Pak untuk teman-teman sobat ilmu pemerintahan khususnya di UIN Jambi dalam menghadapi pilkada ini Pak? Ada kiat-kiat gitu nggak Pak dari Bapak? Kita di dalam pilkada itu atau dalam pemilu banyak sekali stakeholder yang berperan ya. Tidak bisa dalam pemilu itu diserahkan kepada KPU. Ya, tidak bisa pemilu itu diserahkan kepada Bawaslu ya. Karena KPU menjadi wasitnya ya, Bawaslu-nya juga menjadi wasitnya dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, kalau ingin penyelenggaraan pemilu itu jujur, adil, ya, bebas dan rahasia, dari semua stakeholder ini berperan. Mulai dari KPU-nya, mulai dari Bawaslu-nya, mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, pemerintah desanya, LSM, Ormas, mahasiswa, ya kan, sampai kita sebagai pemilih. Nah, sebagai mahasiswa tentu kita punya peran pengawasan partisipatif, ya. Nah, itu harus kita gaungkan ke masyarakat gitu. Kita jangan mengajak mahasiswa untuk golput, ya, karena itu yang akan menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan, ya. Apalagi sebagai anak ilmu pemerintahan, ya, anak ilmu pemerintahan, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Setidaknya kita memberikan pendidikan politik kepada teman-teman sesama mahasiswa yang ada di kampus. Dan yang kedua, ya, harus kita awasi penyelenggaraan pemilu ini, karena ini adalah penyelenggaraan pilkada yang paling banyak saat ini, ya, karena serentak. Nggak pernah kita serentak itu 11 kabupaten kota, dan ini pertama dilaksanakan, ya. Nah, kita sebagai pemilih harus bisa mengawasi itu, laporkan jika ada kecurangan, ya, jika ada money politik, jika ada hoax, ya, jika ada fitnah dan lain sebagainya, laporkan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan di dalam perkara, misalnya Gakumdu ya, laporkan jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan itu tugas-tugas kita sebagai mahasiswa ya, khususnya ilmu pemerintahan. Kenapa? Karena jika pemilu ini tidak berjalan dengan baik ya, maka kita yang akan rugi 5 tahun ke depan. Kalau tidak berjalan baik, hasilnya pun akan buruk gitu. Nah, karena itu bagian daripada proses demokrasi kita ya. Salah satu proses demokrasi ya adalah di pemilu ini, untuk memilih ya calon-calon pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Oke. Baik sobat rekan ilmu pemerintahan, Win Sultan Saifuddin Jambi, tadi kita udah membahas mengenai dinamika, kemudian ke variabel-variabel dalam penentuan pemilihan di ajang Pilgub Jambi 2024. Ya. Nah ini Pak, saya sangat tertarik dengan satu kata orang itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu pepatah. Ya. Terhadap statement Bapak tadi mengenai geopolitik Pak ya, atau secara geografis. Nah, seberapa berpengaruhkah wilayah asal daerah paslon terhadap penentu kemenangannya? Kalau kita lihat dari hasil Pilgub 2020 ya, persis wilayah kemenangan paslon itu berasal dari wilayahnya masing-masing. Nah, di dalam ilmu generik pilkada secara umum itu, masyarakat itu, calon itu dipilih dan disukai itu biasanya pertama karena faktor primordial ya, yang kedua karena kepribadian, dan yang ketiga karena kemampuan. Nah, geopolitik itu sangat pengaruh karena faktor primordial ya. Nah, misalkan 2020 ya, itu Haris Sani menang di Merangin, karena Harisnya berasal dari Merangin. Terus Pak Hori Umal menang di Bungo, karena Pak Hori Umarnya berasal dari Bungo. Terus Cek Endra menang di Sarolangun, karena Pak Endranya berasal dari Sarolangun. Jadi sangat berpengaruh sekali ya, primordial seorang calon itu dalam menentukan pilihan-pilihan masyarakat terhadap paslonnya. Nah, yang menjadi memang wilayah geopolitik manis yang diperebutkan itu memang Kota Jambi dan Muaro Jambi, kalau menurut kita melihat dari data-data yang ada. Nah, makanya pertarungan nanti kalau saya lihat ada di Kota Jambi, ada di Muaro Jambi ya, wilayah-wilayah yang besar. Mungkin ada sebagian dari Tebo ya, kan tidak punya calon, ada sebagian di Bungo. Nah, anggaplah di wilayah timur seperti Tanjak Barat, Tanjak Timur ya, itu sudah diokupasi sama salah satu paslon misalkan. Tapi itu tidak ada kemungkinan juga, tidak mustahil juga jika calon yang dianggap tidak punya kemampuan atau tidak punya prestasi, itu masyarakat di daerah-daerah calon dia berasal itu bisa pindah ke paslon yang lain. Itu tidak ada kemungkinan. Gitu. Tapi dari data yang kita lihat ya, kebanyakan di pemilih kita di Provinsi Jambi khususnya, mereka lebih melihat kepada primordial asal paslon yang calon mereka pilih ya. Kemudian Pak, faktor media sosial nih Pak dalam penentuan, apalagi ini di zaman Gen Z ya. Gen Z ini Pak tidak terlepas juga dari sosmed, TikTok, apalagi sekarang yang beredar tentang paslon A, paslon B, belum lagi di TikTok itu ada yang menjelekkan paslon, ada yang membanggakan paslon. Nah, itu seberapa pengaruh sih Pak terhadap pemilih di Provinsi Jambi khususnya? Iya, Bung Iqbal, kita ini hidup di dunia, di dua dunia sebenarnya. Satu dunia nyata, dua dunia maya ya kan. Nah, media sosial itu tidak bisa kita pungkiri ya kan, seperti Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ya kan, ini menjadi trennya generasi Z lah. Kalau seperti saya ini generasi milenial gitu, kalau seperti kalian kan generasi Z. Sangat cukup berpengaruh ya terhadap informasi misalkan, karena derasnya informasi sekarang. Kita contohkan berita-berita di koran kan sudah konvensional, kan tidak berlaku lagi sekarang ya kan. Orang sudah baca berita secara online gitu. Nah, itu sangat juga menentukan sosialisasi terhadap calon. Makanya ya, kalau paslon itu dia ingin popularitasnya naik,
setidaknya dia harus aktif di media sosial. Contoh misalkan kalau kita ambil bukan Pilgub Jambi ya, Pilgub Jakarta. Mungkin teman-teman, karena kenapa Jakarta? Jakarta itu menjadi barometernya Indonesia ini, trendsetternya gitu. Jadi semua mata kita itu tertuju kepada Jakarta. Pak Pramono Anung itu nggak terkenal di Jakarta itu, ya kan? Dibandingkan Ridwan Kamil yang followernya itu hampir belasan juta, itu udah pasti kalah gitu dengan Pramono Anung. Tapi sekarang bisa, surveinya bisa dikejar gitu. Nah itu menggunakan media-media sosial seperti TikTok, YouTube, beliau ya kan, Facebook, Twitter dan lain-lain. Tetapi dalam waktu yang tersisa, misalkan untuk mengejar popularitas dalam waktu 3 minggu, apakah cukup? Saya rasa nggak cukup gitu. Seharusnya kalau ingin menggunakan media-media sosial itu jauh sebelum pemilihan, mungkin setahun itu sudah aktif di media sosial untuk mengenal dia. Kenapa? Di dalam pilkada itu berlaku rumus dikenal, dipilih, disuka. Ya. Orang yang tidak dikenal maka dia pasti tidak disukai dan otomatis sudah tidak akan dipilih. Calon yang dikenal tapi dia tidak disukai itu otomatis juga tidak akan dipilih. Yang bagus itu bagaimana? Calon yang dikenal, calon yang disukai, dan itu udah pasti dipilih. Nah, kan media-media mainstream seperti media sosial ya kan, ini kan untuk memperkenalkan calon ya. Nah, idealnya seorang paslon itu tingkat pengenalan itu harus di atas 80% ya, kalau ingin dikenal oleh masyarakat. Kalau di bawah 80-70% itu terbilang rendah. Jadi masyarakat tidak kenal semua dengan paslon. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, itu sangat berpengaruh Pak ya terhadap popularitas dari paslon tersebut. Ini Pak, yang terakhir nih Pak ya, saya minta closing statement-nya lah Pak, mengenai dari dinamika variabel yang menentukan dari pemilihan paslon khususnya di Pilgub Jambi 2024. Yang pertama ya, Pilgub Jambi 2024 itu tidak bisa kita simpulkan siapa yang menang untuk saat ini ya, baik dari hasil survei maupun dari data-data survei terbaru. Kenapa? Kalau kita lihat analisa dari data hasil Pilgub maupun dari hasil survei, antara kedua paslon ini itu sangat sengit pertarungannya ya. Yang bisa menentukan nanti adalah 27 November 2024 di kota pencoblosan. Itu nanti kita lihat ketika real count nanti. Terus yang kedua, untuk kita sebagai masyarakat pemilih, gunakan hak pilihnya ya. Jangan sampai kita golput ya. Pilihlah calon yang betul-betul mempunyai track record dan rekam jejak ya, bagi untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Kenapa? Banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh calon gubernur ke depan. Pertama, masalah pengangguran ya, yang kedua masalah kemiskinan, yang ketiga masalah infrastruktur, yang keempat masalah ekonomi, kelima masalah pendidikan. Jadi masih banyak sekali yang harus diselesaikan oleh calon-calon gubernur kita ke depan ya. Nah, kalau kita salah milih pemimpin 5 tahun ke depan, apa harapan kita terhadap hal-hal yang harus diselesaikan nanti? Itu cuma hanya sebatas sebagai angan-angan gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak terhadap calon-calon yang tidak bisa merealisasikan apa yang bisa kita harapkan. Mungkin itu. Oke, nanti minta di cut Ben, ada satu pertanyaan lagi, ini agak masuk ke belakang ya. Ini Pak, saya tertarik dengan quick count. Bagaimana sih Pak metode quick count sehingga hasilnya dengan cepat dapat ke masyarakat informasinya Pak? Quick count itu dia bahasa ininya adalah hitung cepat. Ya, hitung cepat, sampelnya berbeda dengan survei. Kalau survei itu sampelnya adalah masyarakat, ya, kita ambil dari RT, terus kelurahan, desa, ya. Kalau quick count itu sampelnya adalah TPS. Jadi contohnya begini, Bung Iqbal nyoblos di TPS A. Nah, Bung Iqbal ini sudah nyoblos di sana. Nah, hasil dari real count itulah yang kita ambil di quick count itu. Hasil C1-nya. Jadi bukan kita tanya ke orang lagi, tapi sudah data real count yang dihitung oleh C1. Makanya
quick count dengan survei itu berbeda. Kalau quick count dia hasil recount hitung cepat dari TPS bawah ya. Kalau survei dia adalah sampel yang ditanyakan adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu kan bisa berbeda-beda jawabannya. Bisa A, bisa B ya kan. Tapi kalau quick count itu udah real di lapangan. Real, ya. Hanya saja dia belum resmi KPU. Ya mungkin ada kesalahan input dan lain sebagainya. Tapi ngambilnya itu adalah sampelnya adalah TPS. Berarti hampir Kalau quick count. 90% itu udah valid, Pak, ya? Bukan semua, 99% valid. Ya. Tinggal Ya, karena dia sampelnya adalah TPS C1-nya. ya. Itu yang di-scan yang dikirimkan ke server kita. Oke, Pak. Mungkin tadi udah closing statement, kemudian membahas tadi sedikit tentang quick count. Nah, sobat ilmu pemerintahan, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga kalian menjadi pemilih yang cerdas dan menjadi tulang punggung masa depan bangsa Indonesia. Pilihlah pemimpin yang amanah, perangi money politik, tadi Pak ya. Nah, itu sangat tidak dibenarkan. Sekali lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,